Hai guys, welcome to my channel Mr. Jeff. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciswa ya, atau istilahnya penolak bala. Ya istilahnya menolak hal-hal yang buruk. Ya setelah kemarin saya membahas mengenai 5 show yang di tahun 2023 ini akan mengalami keberuntungan ya, semoga bisa menjadi tajir melintir ya. Nah sekarang saya akan membahas mengenai ciswa ya. Ciswa 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 itu dalam arti Indonesia adalah tolak bala ya. Jadi arti dari ciswa itu adalah tolak bala ya. Nah, ada sebagian orang, ada beberapa orang ya, terutama orang Tionghoa di Indonesia, ya bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia, itu melakukan suatu upacara ya yang bernama ciswa. Itu artinya tolak bala. Nah, sebenarnya kalau ini saya boleh bilang ya, ciswa itu tolak bala, itu seperti kayak istilahnya tembok ya, tembok itu ada di pinggir lautan ya. Nah, ciswa ini bisa berguna atau tidak kalau orang yang di ciswa itu mempunyai istilahnya kebaikan yang boleh dikatakan besar ya atau banyak. Tapi kalau dia tidak mempunyai kebaikan sama sekali ya atau istilahnya dia berbuat baik, tidak pernah berbuat baik, maka walaupun ya orang tersebut diciswa ya, istilahnya diciswa itu tolak bala oleh siapapun, pasti tidak akan berhasil ya. Jadi yang saya mau jelaskan di sini adalah ciswa tolak bala ini akan ampuh ya. Nah, jadi ciswa itu kalau di beberapa tempat ibadat ya, di beberapa tempat ibadah itu biasanya mereka melakukan suatu upacara ya, upacara misalnya tolak bala ya. Nah, upacara tolak bala itu biasanya dihadirin oleh beberapa guru atau suhu atau siapa yang dianggap lebih senior, lebih misalnya dia punya kemampuan untuk melakukan ciswa. Nah, ciswa atau tolak bala ini kalau menurut saya ya, ini sekaligus saya memberitahukan kepada kalian ya, apa yang nanti katanya tahun ini ada yang sionya itu jiong atau apa. Sebenarnya kalau menurut saya jiong atau tidak itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Jadi oh ini nanti di tahun 2023 misalnya kelinci, oh yang sio kelinci pasti jong, nanti di ciswa. Nah sebenarnya ya apa ya, kalau menurut saya ya, ini menurut saya itu adalah kalau untuk jong ya itu sih tidak ada masalah, semua sio pasti akan jong ya, mungkin tidak di tahun ini atau tahun depan, tapi kalau saya sepengetahuan saya dan saya baca di buku-buku dan saya pernah tanya ke beberapa guru saya, itu jiong itu sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. Nah tapi ya mungkin karena sudah beredar di apa tuh masyarakat ya, banyak ya ada orang ngomong jiong lah ini dan harus diciswa lah ya. Ini ada beberapa guru saya dan juga ada beberapa literatur ya yang pernah saya pelajarin ya, termasuk saya juga apa namanya istilahnya mengetahui bahwa ini loh yang sebenarnya harus yang kita lakukan ya. Kita lihatnya, ciswa atau tolak bala atau upacara ciswa ini akan berhasil apabila orang yang diciswa itu ya itu melakukan yang namanya kebajikan ya. Jadi ciswa ini akan berhasil ya,
apabila orang tersebut juga melakukan suatu kebajikan, ya, kebajikan atau kebaikan lah, ya. Nah, kebajikan yang bisa kita yang banyak orang orang lakukan adalah kebajikannya itu berupa uang, ya, ya mungkin ini uang. Ada beberapa agama tertentu, ya saya sebutin agama Islam itu zakat, kita banyak melakukan zakat, ya. Kalau yang di tempat lain, di agama lain, biasanya mereka ke panti asuhan memberikan sedikit uang untuk panti asuhan, ya kan. Kalau ada ada panti asuhan yang membutuhkan, ya. Jadi ciswa atau tolak bala, upacara ciswa atau tolak bala ini akan berhasil kalau kalian melakukan suatu kebajikan, ya. Jadi kalau kalian, ya walaupun kalian doa, istilahnya upacara tolak bala itu dihadirin 10 guru, 10 suhu sekaligus, tapi kalau kalian tidak pernah melakukan ini, percuma, ya. Jadi dan yang katanya jiong dan lain sebagainya, atau katanya ini ini show ini tidak beruntung di tahun 2023. Nah, kalian bisa melakukan suatu kebajikan. Bahkan yang infonya ya tahun ini 2023 show yang istilahnya beruntung, yang seperti kemarin saya sudah ada sampaikan di YouTube saya, 5 show yang tahun ini akan tajir melintir, ya kan. Kalau kalian tidak melakukan ini, sama aja, percuma, ya. Jadi, oke, kita tahun ini, misalnya show ayam, tahun ini saya beruntung, ya, kata Mr. Jeff beruntung bisa tajir melintir. Tapi kalau kalian tidak melakukan suatu kebajikan atau kebaikan lah, ya istilahnya, banyak orang bilang seperti itu, ya percuma, nggak ada artinya, ya. Mungkin ya di setiap agama, ya mungkin bukan setiap agama, di semua agama pasti ada suatu pemahaman, yaitu hukum tabur tuai. Ya mungkin kalian sudah tahu lah, ya, yaitu hukum karma. Ya semua agama mengakui ada hukum karma. Nah jadi ciswa atau tolak bala, ya upacara ciswa atau tolak bala ini akan ampuh sekali, ya. Kalau misalnya kita diikuti dengan kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kita tanam, yang kita tabung, misalnya seperti itu. Tapi kalau kalian tidak pernah melakukan suatu kebajikan sama sekali, ya walaupun kalian doa atau didoain oleh 10 orang guru yang hebat sekalipun, tidak akan ada gunanya. Jadi seperti ini tadi saya ilustrasikan, ya, ada tembok, ciswa itu seperti tembok. Ya, tembok di tepi laut lah istilahnya. Nah, kalau tembok itu kena air laut terus, lama-lama terkikis, ya kan? Nah, tembok ini tidak terkikis ya kalau kita ya punya istilahnya tanam kebajikan, ya kita punya tabungan kebajikan atau pahala lah istilahnya. Nah, tembok ini akan tetap bisa bertahan. Dan itu ciswanya itu bisa kuat gitu loh, istilahnya kalian setelah melakukan kebajikan ini, ciswa apapun ya yang dilakukan oleh siapapun itu pasti akan berhasil, ya. Jadi yang terpenting itu adalah ini, kita harus melakukan suatu kebajikan, ya. Nah, kebajikan itu yang paling gampang adalah uang, ya, itu paling gampang sekali. Nah, yang kedua adalah tenaga. Ya, jadi kebajikan itu tidak harus berupa uang. Waduh, Mr. Jeff, saya uangnya ini ngepres ini. Saya nggak bisa bantu orang lain dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, kalian bisa bantu tenaga. Contoh misalnya ada kayak kemarin ya, ada bencana alam di mana ya, Cianjur kayak di mana. Kalian membantu jadi volunteer atau jadi tenaga medis atau tenaga relawan, sukarelawan lah. Nah itu
kalian juga melakukan suatu kebajikan. Ya, jadi kebajikan yang di sini yang saya maksud itu bukan hanya berupa uang. Memang uang itu paling cepat, paling gampang, dan ya istilahnya kita punya uang, kasih ini 2.000, 3.000, sudah. Atau 5.000, seikhlasnya lah. Nah, tapi di sini kita juga melakukan suatu kebajikan, misalnya tenaga. Kalau kita uangnya kita ngepres, oke, nggak masalah. Bisa dengan melakukan tenaga. Misalnya pun kita tenaga, ya mungkin nggak bisa bantu, misalnya kayak ada bencana alam atau apa tuh namanya, ada kemarin di Semarang ya banjir, kita tidak bisa menjadi sukarelawan. Kita bisa melakukan suatu kebajikan itu dengan pikiran kita. Dengan pikiran kita, loh gimana Mr. Jeff kita melakukan suatu kebajikan itu melalui pikiran kita. Misalnya nih, ini saya contohkan ya, saya contohkan, ini saya ambil dari satu contoh motivator ya, motivator juga dia punya ini namanya kalau nggak salah Ari Ginanjar ya, Pak Ari Ginanjar. Nah, dia istilahnya gini, istilahnya kalau ada orang ya, waktu itu dia kalau nggak salah itu dia mau bangun gedung besar sekali, butuh biaya banyak. Dan waktu itu sudah semua orang nyerah semua karena ini biayanya banyak sekali. Tapi Pak Ari Ginanjar itu dia apa tuh namanya melakukan istilahnya apa ya, melalui pikirannya dia selalu positive thinking, yaitu dia contoh misalnya ini ada orang pengemis di jalan. Dia kan nggak bisa bantu tuh, misalnya mungkin dia bisa membantu dengan uang, tapi dia mengatakan seperti ini, apa tuh namanya, begitu lihat ada orang yang merasa kesusahan, dia berpikir semoga ya, sambil dia berdoa, semoga orang yang saya lihat ini bisa bahagia ya, nanti bisa dapat uang, dapat rezeki hari ini ya kan. Jadi artinya dia melalui pikiran, dia mendoakan orang itu. Iya kan? Nah, atau contoh seperti ini. Misalnya kita ada punya teman nih. Teman punya Lamborghini, punya rumah mewah, kita turut berbahagia. Wah, kamu beruntung. Wah, kamu sekarang jadi orang kaya apa. Saya turut bergembira, saya turut berbahagia karena kamu sudah mempunyai yang semua orang belum tentu punya. Nah, itu merupakan suatu kebaikan juga, tapi melalui pikiran. Ya, artinya apa? Kita terus mengembangkan pikiran positif. Nah, suatu saat, ya, keinginan kita ya atau pikiran positif kita itu bisa jadi kenyataan. Ya, itu salah satu kebajikan yang kita bisa lakukan. Nah, yang terakhir adalah nyawa. Nah, ini memang nggak semua orang melakukan, ya kan? Jadi kebajikan dia memberikan nyawanya. Ya kita contoh aja seperti kayak para pahlawan. Di tahun 1945 para pahlawan, sebelum tahun itu juga ya para pahlawan itu melakukan perang, gerilya dan lain-lain sebagainya untuk mempertahankan negara Indonesia, ya kan. Nah, sampai ada yang meninggal, ada yang disiksa dan lain sebagainya. Nah ini, jadi para pahlawan itu melakukan suatu kebaikan yang sangat-sangat besar kalau menurut saya ya, karena dia memberikan nyawanya untuk supaya negara Indonesia ini merdeka. Ya, jadi Ciswa tolak bala ini akan sangat-sangat powerful ya, sangat-sangat powerful. Upacara Ciswa atau tolak bala ini akan powerful kalau kita juga melakukan hal ini. Nah, yang paling gampang yang kita lakukan adalah ini kan, uang dan tenaga. Ini yang paling gampang. Jadi di dalam video ini, di sini saya hanya mau menjelaskan ya, walaupun yang kemarin ya saya sudah menyebutkan 5 show yang akan penuh keberuntungan di tahun ini ya, dan tajir melintir, amin ya. Kalau mereka tidak melakukan hal ini sama aja ya, percuma
gitu kan. Walaupun CEO Anda tahun ini beruntung, tapi kalian tidak pernah melakukan ini, tidak ada hasilnya. Ya, jadi di dalam video ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ciswa atau upacara siswa atau istilahnya kayak ya kayak apa, ritual siswa tolak bala ini akan berhasil atau powerful ya kalau kalian menanam kebajikan, ya kebaikan kalian. Ada satu tokoh ya yang cukup inspiratif bagi saya, bukan cukup inspiratif ya, sangat inspiratif bagi saya ya, yaitu Pak Yusuf Hamka. Mungkin kalian sudah tahu ya, Pak Yusuf Hamka itu yang punya jalan tol ya. Dia melalui video-videonya saya lihat dia tuh sangat-sangat inspiratif bagi saya ya, nggak tahu bagi Anda ya. Karena apa? Dia sampai walaupun kaya, punya uang triliunan ya, tapi dia itu makan di jalan ya kan, maksudnya bukan makan di pinggir jalan, terus banyak mantu orang ya kan, walaupun beliau melakukan hal itu untuk diekspos, maksudnya diekspos di media sosialnya ya. Memang di satu sisi dia melakukan suatu kebaikan, tapi ada istilahnya mungkin dia mau mengekspos di media sosial tuh, mau menunjukkan bahwa ini loh, kamu kalau mau jadi orang kaya itu kamu juga harus melakukan atau menanam kebaikan, kebajikan ya, bisa berupa uang, tenaga, pikiran, bahkan nyawa ya. Jadi sekali lagi yang saya tekankan di sini adalah ritual atau upacara ciswa ya. Ya ini berlaku semua ya, bukan orang Tionghoa saja ya. Berlaku semua, dari agama apapun, dari suku apapun ya. Pasti kan ada namanya ritual ciswa ya, tolak bala ya. Tapi kalau kalian tidak pernah melakukan suatu kebaikan, saya 100% saya bilang itu percuma. Ya. Itu percuma. Itu sudah saya kan juga istilahnya kan ya mau memberikan ilmu kepada kalian ya. Supaya siapapun yang melihat video saya ini ya, siapapun ya, bisa menjadi orang sukses ke depannya ya. Dan ini saya tunjukkan jalannya gitu loh. Jadi bukan karena ini saya mari ciswa di gereja ini, atau mungkin di kelenteng ini ya, biasanya kelenteng ya, biasanya mengadakan siswa ini kan kelenteng ya. Itu manjur loh ya. Nah, manjur atau enggaknya itu tergantung dari ini, kebajikannya dia tanam. Ya. Semua agama mengakui adanya hukum karma. Ya. Jadi di video kali ini saya hanya ingin memberikan edukasi kepada kalian. Kalau kalian kepingin menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi apa yang keinginan kalian bisa tercapai, ya kalian melakukanlah ini. Ya, ini hanya pendukung. Jadi ritual ciswa ini hanya mendukung. Ya, tapi kalau kalian tidak pernah melakukan hal ini, kebajikan, ya, apa yang kalian tanam, tidak ada yang dituai kan. Nah ya, jadi itu yang ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi saya di sini hanya memberikan ilmu kepada kalian ya. Jadi memberikan ilmu kepada kalian gimana sih kita bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi ya paling tidak itu kita tuh berkecukupan lah ya. Bisa mencukupi keluarga, atau mungkin bisa berlebih atau menjadi pengusaha sukses ya. Di sini saya hanya menunjukkan ini loh, jalannya itu seperti ini. Ya, jadi kalian selain melakukan ritual atau berdoa ya, Tuhan itu juga sudah menunjukkan caranya ya ini ya. Kita harus melakukan satu kebaikan, kebajikan kepada sesama kita. Ya, bahkan mungkin hewan ya, tapi
yang saya tekankan di sini itu adalah kepada sesama kita, sesama manusia, ya. Jadi kalau ada mau komen, silahkan komen di kolom YouTube saya, ya, di kolom komen YouTube saya. Nanti akan saya jawab, ya, atau mungkin tim yang akan jawab, ya. Terus kalau misalnya ada mau tanya-tanya apapun itu, ya, mungkin tanya pekerjaan atau apa, ya, itu mungkin bisa juga di kolom komen YouTube saya, ya. Jadi sekian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan semoga saya doain yang melihat video saya ini kalian menjadi sukses semua, menjadi orang kaya semua, menjadi cita-cita yang Anda inginkan itu bisa terkabul, ya, tercapai lah istilahnya seperti itu, ya. Oke, sekian dari saya, bye bye.